Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Albana dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Modul Monitoring dan Pengukuran pada aplikasi ESPMI Fastikop Musik berbasis website. Langsung saja ke latar belakang. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun para penyelenggara pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas lulusannya. Sejalan dengan hal tersebut, Fastikop Unsik Wonosobo mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan mutu sehingga menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, bahkan melampauinya. Sistem penjamin mutu internal adalah kegiatan sistematik penjamin mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Langkah awal dibuat aplikasi sistem penjamin mutu internal Fastikop Unsik diharapkan tumbuh budaya mutu, mulai dari bagaimana merencanakan dan menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, dan meningkatkan standar secara berkelanjutan. Tujuan: dengan diterapkannya sistem aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah dalam penjaminan mutu internal bagi pengelola satuan pendidikan. Manfaat: 1. Bagi satuan pendidikan, SPMI dapat digunakan untuk melaksanakan sistem penjamin mutu pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan. 2. Bagi pengelola satuan pendidikan dapat digunakan dalam mengelola dan membina satuan pendidikan agar mampu menjamin mutu pendidikan. 3. Bagi penerima layanan satuan pendidikan dapat digunakan dalam memberikan masukan kepada satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan. 4. Bagi pengampu kepentingan lainnya dapat digunakan dalam mempertimbangkan bentuk kontribusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Batasan kerja praktek: berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi ruang lingkup kerja praktek ini adalah modul monitoring dan pengukuran pada aplikasi ESPMI berbasis website. Identitas kerja praktek: kerja praktek ini dilakukan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unsik, beralamat di Jalan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kilometer 03 Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Objek pengembangan ESPMI. Objek yang akan dikembangkan ini adalah membangun elektronik sistem penjamin mutu internal berbasis website agar mempermudah pengajuan peningkatan mutu di salah satu perguruan tinggi. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan ini adalah metode waterfall. Metode ini juga sering disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, dan tahap pemeliharaan. 1. Analisis. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 2. Desain. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. 3. Implementasi. Pada tahap ini, desain yang sudah ada harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 4. Pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 5. Pemeliharaan. Tahap pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap sebelumnya dan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada. Langsung saja ke demo programnya. Pada tampilan tersebut menampilkan prodi yang telah diaudit beserta hasil auditnya. Jadi tugas manajemen representatif di bagian ini hanya dapat melihat hasil audit yang telah dilakukan oleh tim auditor
yang melaksanakan proses audit ke prodi pada bagian lapangan melalui monitoring dan pengukuran. Contohnya, untuk pelaksanaan proses auditor pada bagian lapangan ini diberikan ke tim auditor. Jadinya pada proses pelaksanaan ini tim auditor yang telah ditunjuk oleh manajemen representatif sebelumnya di bagian CC audit akan melakukan kunjungan ke audit prodi yang akan diaudit untuk melakukan pemeriksaan. Adapun yang diperiksa nantinya berupa dokumen yang ada di manajemen referensi dengan melihat dokumen tersebut di manajemen arsip. Untuk melakukan proses ini nanti tim auditor akan melakukan pembagian tugas. Misalkan petugas A melakukan pemeriksaan di kode S01 sampai S02. Petugas B melakukan pemeriksaan di kode S03 sampai S04. Petugas C melakukan pemeriksaan di kode S5 sampai S6. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di kode standar nanti tim auditor akan memverifikasi dokumen, memberikan catatan pada dokumen yang diperiksanya. Contohnya, jika ditemukan dokumen yang belum ada, maka auditor akan memberikan catatan dokumen belum ada. Jika dokumen sudah ada dan isi dokumen sesuai, maka auditor akan memberi catatan dokumen sudah ada. Jika dokumen sudah ada tetapi isi dokumen tidak lengkap, maka auditor akan memberi catatan dokumen harus diperbaiki. Kesimpulan tersebut adalah 1. Telah berhasil dirancang dan dibangun aplikasi berbasis website sistem penjamin mutu internal pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer diharapkan dapat memudahkan universitas dalam melakukan pengajuan peningkatan mutu. 2. Monitoring dan evaluasi yang diterapkan pada aplikasi tersebut dapat membantu pengguna untuk mempermudah melihat hasil yang telah diinputkan oleh auditor. 3. Sistem monitoring dan evaluasi yang dibangun oleh penulis diharapkan dapat menyajikan informasi yang detail terkait keadaan program saat ini. Saran dari website tersebut adalah 1. Pembuatan website ini masih sangat terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan dan segi keamanan. Ada baiknya untuk tahap pengembangan sistem baru diharapkan dibuat semenarik mungkin dan dikembangkan lebih lanjut dengan tambahan informasi yang lebih lengkap lagi yang pastinya bisa lebih bermanfaat bagi pengelola dan pengguna website tersebut. 2. Menambahkan beberapa menu atau fungsi-fungsi lain jika masih ditemukan kekurangan. 3. Diperlukan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik terutama yang berhubungan dengan database. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.